Ini mengandung pelajaran penting bahwa seorang tidak bisa bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri, tidak bisa bersandar kepada hartanya yang berlimpah ruah, tidak bisa bersandar kepada kehebatannya yang dianggapnya cukup kuat, atau dia bersandar kepada kekuasaannya yang luas atau pengaruhnya yang luas. Karena siapapun kita adalah hamba yang lemah. Kita bukan siapa-siapa. Yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Maka seorang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah dengan musuh yang memeranginya, dengan musuh yang ingin mencelakainya, dengan musuh yang mengancam agamanya, dia tidak bisa bersandar kepada dirinya sendiri, tidak kepada hartanya, tidak kepada kekuatannya, tidak kepada ilmunya, tidak kepada apapun. Dia bersandar kepada Allah Azza wa Jal dengan memperbanyak doa. Mintalah kepada Allah pertolongannya, ya. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan pencipta kami, datangkanlah kepada kami rahmah dari sisimu. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Dan persiapkanlah untuk kami petunjuk bimbingan dalam urusan kami. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tak jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi-situasi genting. Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong beliau, tidak ada yang selainnya. Di antara peristiwa yang dicatat di dalam sejarah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan berdoa kepada Allah sebelum memulai perang Badar. Beliau mengangkat kedua tangannya menengadah ke langit, meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau tidak menolong golonganmu ini, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi. Ansyada rabbah. Beliau meminta dengan sungguh-sungguh sampai disebutkan dalam riwayat selendangnya itu jatuh dari pundaknya. Sampai Abu Bakar kemudian menyatakan, hasbuk, hasbuk ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah, Allah tidak akan membiarkanmu. Ya. Memang demikianlah seorang muslim terhadap Rabb-nya. Dia mempasrahkan segalanya kepada Allah, terutama dalam suasana-suasana genting, keadaan-keadaan yang mencekam. Ya. Di dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin mengalami pukulan yang sangat telak dari kaum musyrikin, perang Uhud adalah perang yang meninggalkan kepahitan kepada kaum muslimin. Karena sebab sebagian mereka yang tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan Bukit Rumat, para pemanah itu turun dan berebut harta rampasan perang. Mereka diserang dari belakang oleh kaum musyrikin yang waktu itu dipimpin oleh Khalid ibnul Walid. Sampai terbunuh dari kalangan sahabat 70 orang. Termasuk diantaranya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja mereka mengalami pukulan telak dari kaum musyrikin, mereka pulang dari perang Uhud, hati mereka terluka. Datang berita bahwa kaum musyrikin sudah mengumpulkan kekuatan yang hebat, ingin kembali menyerang mereka, ingin meluluh lantakkan kota Madinah dan bersama penduduknya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Ali Imran. Dikatakan kepada mereka bahwa manusia telah mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi para sahabat dengan keimanannya yang kuat, mereka pasrahkan urusan mereka kepada Allah.
maka hal itu fazadahum imanan, justru berita ini menambahkan keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baik tempat bertawakal. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Firaun, sehingga Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, bahwa kita pasti tertangkap, karena musuh sudah kelihatan mata, ada di belakang mereka mengejar mereka, sementara mereka nggak bisa lari karena di hadapan mereka ada laut. Apa jawaban Nabi Musa? Inna ma'i Rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhanku dan dia pasti menunjukkan kepadaku, memberi hidayah kepadaku, menunjukkan jalannya kepadaku. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini yang kita butuhkan ketika kondisi kita lemah, kita terancam oleh musuh-musuh yang membenci Islam dan kaum muslimin. Bukan panik, ya. Bukan malah kita kemudian mundur ke belakang dan meninggalkan Islam. Nah, ini gara-gara kita terlalu berpegang kepada agama nih, gitu ya. Jangan. Ini gara-gara kita radikal nih, ekstrim nih. La, ya. Radikal dan ekstrim itu tidak baik kalau artinya berlebihan dalam beragama. Tapi kalau yang kita lakukan adalah berpegang teguh dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada orang yang nggak diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kebenaran yang kita amalkan dan yang kita yakini, apakah semua orang di muka bumi ini akan senang kepada kita? Enggak. Akan ada musuhnya, akan ada orang yang merintanginya, akan ada orang yang menghalanginya, akan ada orang yang mengancamnya. Ya. Bukan saja mereka membuli kita, bahkan mungkin nyawa kita diancam oleh mereka. Ketika mereka mempunyai kekuatan, mereka akan melakukan hal tersebut. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan orang-orang kafir yang super power itu? Mereka punya persenjataan, mereka punya dana, mereka punya pasukan. Pasukannya pasukan elit. Apa yang bisa kita lakukan yang ngaji-ngaji begini? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita menghadapi mereka, habis kita ini. Tapi kan kita yakin bersama kita ada Allah. Itu yang kita butuhkan. Ya. Kekuatan yang paling terkuat adalah kekuatan iman ketika seorang hamba terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ashabul Kahfi ini ketika mereka merasa terancam nyawa mereka karena mereka beriman kepada Allah, sedangkan kaumnya musyrikun, ya, mereka berlindung kepada Allah dengan memperbanyak doa. Mereka berusaha terhubung dan terkoneksi dengan Allah karena tidak ada yang bisa melindungi mereka kecuali hanya Allah. Mereka meminta hidayahnya, mereka meminta kasih sayangnya, mereka meminta perlindungannya. Ini adalah pelajaran yang cukup penting, ya. Sehingga kita jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Kan ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah melihat kondisi kaum muslimin. Waduh, gimana kita nih Ustaz? Gak tenang dia. Propagandanya orang-orang kafir itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baik dari Yahudi, Israel, ya, Nasrani, Amerika dan Eropa, belum lagi Syiahnya begini-begini.
Wah, panik dia. Gimana ini Ustaz? Bahaya ini. Astagfirullah. Anda itu kenapa sih? Kenapa harus panik? Kalau Anda orang yang beriman kepada Allah, sudah berlalu dalam catatan sejarah umat manusia bagaimana Allah memenangkan kaum mukminin, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak, kata Allah Azza wa Jalla, kelompok yang sedikit Allah menangkan atas kelompok yang besar dengan seizin Allah. Karena kekuatan itu yang maha kuasa adalah Allah Azza wa Jalla. Di mana? Oleh karenanya, hal pertama yang harus kita perkuat adalah keimanan. Ya. Bukan kemudian kita meninggalkan agama Allah dan sibuk berpolitik, sibuk belajar mempersiapkan persenjataan, belajar bela diri, belajar ini, belajar itu. Hadza ya akhi wasilah. Itu hanya sarana saja. Itu bukan kekuatan yang sungguhnya. Anda walaupun misalnya jago bela diri, punya persenjataan lengkap, tapi kalau hatinya hati ayam katanya, hati chicken, nggak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan musuh Anda gemetar, belum ditembak, belum dipukul, Anda udah jatuh, pingsan, mati. Ya. Kekuatan yang sungguhnya itu kekuatan iman. Walaupun peluru itu menembus dada Anda tetap tegak, berdiri kokoh di hadapan musuh. Karena kekuatan iman. Ya. Dan itu yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa mereka yang jumlahnya sedikit, hanya 300 orang dalam perang Badar bisa mengalahkan jumlah pasukan ribuan orang? Karena kekuatannya adalah kekuatan iman. Dan mereka tidak gentar dengan musuh-musuh Allah karena Allah yang mengokohkan mereka. Tapi ketika mereka jumlahnya banyak, Allah beri pelajaran penting dalam perang Hunain yang membuat orang-orang yang beriman itu kalah di hadapan musuhnya ketika mereka mulai terjangkit penyakit dosa. Dalam perang Hunain, mereka berperang dengan jumlah pasukan yang sangat besar, 12.000 orang, karena terjadinya setelah Fathu Makkah, dan tidak pernah kaum muslimin berperang dengan jumlah pasukan yang sebesar itu. Tapi apa kenyataannya? Mereka porak-poranda di lembah Hunain oleh serangan musuh yang datang secara tiba-tiba tanpa mereka duga. Mereka kocar-kacir. Bahkan mereka sempat lari dari peperangan. Dan itu tidak saja orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan sahabat-sahabat yang sudah lama keislamannya pun ada yang lari dari medan perang. Padahal lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Tapi memang suasananya sangat mencekam. Mereka diserang secara tiba-tiba. Padahal jumlahnya besar, 12.000 orang. Gak ada pasukan kaum muslimin yang sebesar itu kecuali pada saat tersebut. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari perang Hunain, kata Allah, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi mereka di tengah jalan itu mereka bertakbir dengan suara kencang, dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Seperti yang disebutkan di dalam As-Sahih, Nabi melarang mereka, arbi'u ala anfusikum. Ya, cukup kalian pelan-pelan pada diri kalian. Fa innakum la tad'u asamma wala ghaiba. Karena kalian la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak sedang berdoa memanggil zat yang tuli dan tidak pula ghaib. Allah itu maha ada Allah itu bersama kalian. Seperti yang Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, inni asma'u wa ara, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Nggak usah teriak-teriak. Ya, cukup dalam diri kalian. Makanya nggak perlu takbir Allahu Akbar. Untuk apa?
Gitu. Ya. Semangat Ustaz. Ya, nggak gitu juga kan. Nabi aja ngelarang sahabatnya kok, kan itu peristiwa perang Hunain. Karena mentang-mentang mereka banyak 12.000 orang, ya. Jadi mereka bertakbir, kemudian menyebut nama Allah dengan teriak-teriak dengan suara yang tinggi, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengandung al-ujub. Mengandung bangga diri dengan jumlah yang banyak. Mengandung kekaguman terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dan itu Allah nggak suka. Makanya Allah rasakan kepada mereka bagaimana mereka nggak ada apa-apanya walaupun jumlah mereka banyak. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum, pada hari perang Hunain ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, falam tughni ankum syai'a, jumlah kalian yang banyak itu nggak ada gunanya untuk kalian. Ya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, dan bumi ini terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari mundur ke belakang. Jangan mentang-mentang jumlahnya banyak terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu datang musuh yang sesungguhnya lari kocar-kacir. Untuk apa? Ya. Makanya kekuatan yang sesungguhnya adalah kita istiqamah dengan keimanan kita, berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang difahami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu.